Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya, halo juga para pemirsa yang menyaksikan video saya. Oke, tentunya pada akun YouTube ini kembali lagi saya akan mereview materi dari pertemuan kuliah minggu kemarin, kalau tidak salah itu minggu ke-7. Oke, teman-teman. Tapi kalau tidak salah, kalau yang benarnya nanti di judul ya saya terapkan itu. Saya ini sedang mereview pertemuan keberapa. Oke. Saya D. Ferdiansyah dengan NIM 2213 ya, di Universitas UIN Sultan Muhammad Hasanuddin. Kembali lagi saya kenalkan sebagai bentuk penyampaian untuk pelengkapan tugas saya review materi. Pada pertemuan ke-7 kemarin kita membahas terkait dengan film berbasis riset. Nah, biasanya film ini digunakan atau film ini berlaku pada genre film dokumenter. Kenapa demikian? Karena film dokumenter itu dia sifatnya menyampaikan fakta atau sebuah kejadian, kan? Itu sudah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya, dan memang itu sudah dibahas di pertemuan-pertemuan pada MK yang ke-1, ke-2 kalau nggak salah itu kita sudah bahas. Jadi untuk film dokumenter ada pembahasan film dokumenter ada di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang film berbasis riset. Ya tentunya emang ini tuh film berbasis riset ini biasanya dalam bentuk film dokumenter. Akan tetapi perlu teman-teman ketahui, film berbasis riset ini tidak hanya pada dokumenter. Semua bentuk film yang akan kita buat atau yang akan kita tampilkan, yang akan kita hasilkan dalam teknik produksinya itu pasti ada riset-riset tertentu. Saya kasih contoh, misalkan di satu sisi produsen itu menciptakan film tentang dokumenter, otomatis dia akan meriset bagaimana keberlakuannya fakta-fakta di lapangan. Itu perlu riset. Yang kedua, satu produsen ini akan membuat film tentang fiksi. Nah, dalam konteks fiksi, sifatnya imajinasi dan karangan-karangan yang dihasilkan oleh pembuat film itu perlu riset juga. Perlu riset terkait apa? Terkait yang akan ditampilkan dalam penayangan film yang terbuat dari fiksi tersebut. Misalnya, ini akan membuat cerita fiksi atau film fiksi terkait dengan misalkan kebo hitam yang tenggelam. Misalkan kebo hitam ya, judul ini kan perumpamaan ya teman-teman. Ini kita harus beriset dalam bentuk dalam bentuk fiksi, perlu meriset terkait yang berkaitan dengan judul atau alur film tersebut. Misalnya perlu meriset bagaimana film ini akan ditampilkan, apakah nyaman dilihat ataupun akan mendapatkan dampak baik pada penonton atau tidak. Risetnya harus berkaitan dengan fiksi-fiksi yang ditampilkan. Kerbau itu naluri awalnya gimana? Misalkan kalau judulnya itu kerbau yang tenggelam, kebo yang tenggelam misalkan kan. Terus kenapa ditulis kebo tidak kerbau, itu harus perlu diriset. Ada analisis-analisis tertentu terkait film yang akan ditampilkan meskipun itu film fiksi. Karena setiap fiksi itu kan berkaitan dengan sastra, dan setiap sastra itu pasti ada teori-teori yang sebelumnya yang perlu diriset. Begitu teman-teman, itu singkatnya terkait film berbasis riset. Nah untuk kali ini saya Ade Ferdiansyah akan menyampaikan atau mengungkapkan hasil pemahaman saya di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-7 terkait materi film berbasis riset. Apa sih film berbasis riset itu? Ya kan? Secara singkat tadi saya sudah sampaikan, namun secara konsepnya atau secara teorinya, film berbasis riset adalah bentuk produksi sinema yang menggabungkan metode penelitian ilmiah dengan praktik perfilman untuk menghasilkan karya yang tidak hanya menyuguhkan narasi atau estetika visual, tetapi juga membuat data faktual, analisis kritis, dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, sejarah, atau ilmiah. Memang pada pengertian secara teori ini itu benar sekali bahwa dominannya film dokumenter itu berbasis riset itu pada film dokumenter. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk hasil yang memuaskan dan
tingkatan viewers itu bisa melonjak, itu perlu riset terhadap film-film apapun. Oke. Kita akan mulai membahas lanjut. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita akan menghasilkan atau menciptakan film berbasis riset? Dan tentu ini perlu, semua film itu perlu riset. Saya tegaskan perlu. Kenapa? Karena memang kenyamanan dalam memandang sebuah karya itu perlu adanya riset. Riset terkait terdahulunya bagaimana, riset penelitian terdahulu bagaimana, riset bagaimana berlakunya di kalangan masyarakat dan kalangan konsumen, itu perlu diriset. Pertama kita akan membahas tentang format penulisan dalam produksi film. Mengapa saya membahas tentang format penulisan dalam produksi film? Karena setiap film yang berbasis riset itu sebelum halnya kepada teknik-teknik yang berkaitan dengan kamera, berkaitan dengan taking a video, taking gambar, taking bahasa atau interaksi yang digunakan dalam penyutingan gambar, itu terjadi di langkah yang selanjutnya. Nah, langkah sebelumnya ini ada yang namanya format penulisan dalam produksi film. Gamblangnya gini, produser setelah menemukan ide ini, dia harus membuat tulisan untuk menciptakan filmnya. Nah, sehingga mengapa saya menyampaikan perlu adanya format penulisan dalam produksi film. Ini telah kami bahas dalam kelas. Seru banget pokoknya teman-teman membahas tentang perfilman atau teknik produksi film. Pertama kita harus memperhatikan margarine. Dari dalam format penulisan itu ada yang namanya margarine. Margarine itu kayak pengukuran rata kiri, rata kanan, rata atas, rata bawah. Itu namanya margarine. Bagi teman-teman yang sering membuat tulisan, itu pasti diperhatikan. Misalkan rata kirinya berapa, rata kanannya berapa, rata atas berapa, rata bawah berapa. Itu secara singkat saja. Lebih dalamnya yaitu akan menyita waktu ya teman-teman. Selanjutnya setelah margarine kita harus memperhatikan apa? Memperhatikan huruf. Penulis skenario film itu jenis huruf atau font yang digunakan memiliki peran penting. Artinya ada kaidah-kaidah atau bahkan para ahli film itu telah menyatakan ketika menulis skrip film itu, skenario film itu perlu menggunakan misalkan untuk judul ukurannya berapa, fontnya apa gitu kan. Itu telah ditentukan. Jadi teman-teman jangan asal-asalan kalau seandainya mau menjadi seorang ahli film atau produser, itu harus memperhatikan itu juga. Meskipun pada prakteknya ada pihak-pihak tertentu yang menggarap itu, akan tetapi sebagai bentuk kepala atau penanggung jawab dari proses pembuatan film itu, produser ini harus mengetahui kerana itu. Ketiga, yaitu ada halaman. Oke. Standar halaman itu juga ditentukan. Misalkan untuk bagian judul itu adanya di halaman berapa, ya gak mungkin dong misalkan judul ada di halaman bawah, itu harus tahu dong teman-teman. Kemudian misalkan mayoritasnya itu halaman itu berapa ratus untuk skrip film. Untuk yang film sifatnya itu short film itu harus berapa, short movie lah kita kenal sebagai short movie. Terus untuk film yang sifatnya itu yang sering tayangan di bioskop ya, yaitu ya ada juga normal bentuk-bentuk halamannya. Karena itu nanti akan berpengaruh kepada taking gambar atau misalkan penyutingan secara lapangannya, itu akan berpengaruh. Selanjutnya setelah kita mengetahui normalnya halaman dalam pembuatan film yang akan kita buat, kita harus mengetahui spasi. Itu spasi juga harus diperhatikan. Karena dalam bentuk skrip itu kan ada beda, ada yang misalkan kita akan menulis heading, akan menulis judul. Nah, itu spasinya pun berbeda. Terus kita akan menuliskan deskripsi, bagian deskripsi, terus bagian dialog, itu beda-beda spasinya teman-teman. Jadi tidak semua dalam satu naskah skenario film itu satu spasi, tidak. Itu beda-beda. Dalam judul spasinya beda, dalam dialog itu beda, dalam deskripsikan tokoh itu juga beda. Jadi teman-teman harus memahami itu. Perlu banget memahami itu bagi teman-teman yang ingin mendalami tentang perfilman. Selanjutnya, kita setelah membahas teknik penulisan, kita juga harus membahas logika bahasa dan konstruksi naratif.
Ini apa itu maksudnya logika bahasa dalam film, konstruksi naratif dalam film itu apa? Baik, saya akan coba menjelaskan. Bahasa film berbeda dari bahasa tulis maupun lisan karena bekerja melalui sistem tanda visual dan audio. Setiap unsur seperti komposisi gambar, pencahayaan, warna, musik, dan efek suara memiliki fungsi komunikatif tertentu. Logika bahasa. Kita tahu yang namanya bahasa itu adalah istilah apa ya? Sebuah motorisasi antara satu titik dengan satu titik. Contoh misalnya kalau kita lihat di sebuah apa ya? Acara seminar, yaitu bahasa itu yang digunakan oleh narasumber kepada audiens. Itu misalkan bahasanya menggunakan bahasa public speaking atau ucapan-ucapan, dan kita tahu juga bahasa itu di setiap daerah ada bahasa secara lisannya itu kan. Nah, akan tetapi dalam logika bahasa di film itu bukan yang ranahnya seperti itu. Segala bentuk unsur visual yang ada dalam film itu dikatakan bahasa. Ya, pentingnya benar memang dialog itu bahasa, tapi selain daripada itu tetap diartikan bahasa. Contoh misalkan ini situasinya senja, maka senja ini ketika misalkan menyorot kepada persona atau misalkan aktor film, itu harus beda juga pencahayaan yang ada pada si aktor tersebut, yang satu personal, gambar satu personal itu juga termasuk logika bahasa, teman-teman. Kemudian ada latar, itu mempengaruhi pada logika bahasa, jadi harus sesuai. Misalkan ini tuh tengah malam, ya gambarnya harus menggambarkan malam. Kemudian latarnya itu terus audio itu suaranya itu menggambarkan tentang malam. Itu diperhatikan. Bentuk apapun yang berkaitan dengan visual itu dikatakan logika bahasa. Kemudian konstruksi naratif dalam film. Apa itu konstruksi naratif? Bedanya apa dengan logika bahasa konstruksi naratif itu? Konstruksi naratif merupakan cara pembuatan film menyusun cerita agar dapat dipahami penonton. Umumnya, film memiliki struktur naratif 3 babak, yaitu pengenalan, konflik, dan penyelesaian. Nah, ini kalau bicara tentang konstruksi naratif, ini lebih kepada alur. Biasanya kita mengenal alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur, ya kan? Kemudian lebih ke kayak ini tuh penyampaian ide dalam sebuah film itu lah. Konstruksi naratif itu seperti itu. Kayak misalkan scene ini dengan scene ini apabila misalkan dipadukan, itu akan menentang para audiens atau tidak. Artinya pemikiran audiens ini akan ikut tetap berada dalam alur film atau tidak. Jangan sampai ada satu scene dengan satu scene ini dia berbeda, sehingga menyebabkan penonton jadi kok merasanya nonton film ini kok kayak nggak nyambung gitu. Itu adalah konstruksi naratif. Artinya konstruksi naratif itu penting juga dalam proses pembuatan film. Karena kalau tanpa konstruksi naratif, itu penonton atau konsumen itu jadi dia menonton film itu kayak tidak terbawa alur kepada film tersebut. Begitulah teman-teman ya. Oke teman-teman, kita setelah itu membahas apa lagi? Hubungannya memang bagaimana antara bahasa dan konstruksi naratif dalam film ini. Hubungannya antara logika bahasa dan konstruksi naratif itu berhubungan dalam pembentukan makna filmnya. Pada ujungnya kan terhadap makna, itu kan. Bedanya kalau bahasa itu yang sifatnya dapat diindra dengan mata. Tapi kalau konstruksi naratif dia itu akan akan mencerna kepada pemikiran, akan merespon yang nantinya pada penonton itu menciptakan pemahaman dan pengertian dari film tersebut, sehingga penonton dapat memahami, maknai, dan mengambil edukasi dan bahkan nilai film tersebut gitu kan. Itulah logika bahasa dan konstruksi naratif itu sangat berhubungan. Oke, lanjut teman-teman. Setelah itu kita juga harus memahami apa nih dalam film sebagai riset ya. Nih, oke teman-teman, kita juga harus rasionalisasi dasar dalam penulisan dan produksi film. Rasionalisasi data itu perlu dilakukan setelah kita pengambilan data.
data yang kita ambil itu perlu dirasionalisasikan terlebih dahulu, tidak ujug-ujug langsung ini datanya langsung kita produksi, tidak men. Kita harus dirasionalisasikan dulu. Kita akan baca-baca, dikompilasikan antara data satu dengan data dua, apakah ini sinkron atau tidak, apakah bertentangan atau tidak, dan adakah unsur-unsur lain yang menyampaikan bahwa data ini benar atau tidak. Perlu dirasionalkan. Karena kalau misalkan tidak dirasionalkan, data yang ini atau data yang kita ambil itu nanti akan berpengaruh pada filmnya. Nanti bahkan bisa jadi itu akan paradigma banget gitu teman-teman. Itu akan membuat kericuhan dalam penonton ya. Dan mungkin filmnya juga bisa ditentang sebelum terkenal karena pasti itu bertentangan gitu. Nah, perlu juga diketahui dalam pengambilan data itu kita ada yang namanya wawancara. Bahkan dalam materi kemarin itu disampaikan wawancara sebagai sumber premier. Itu real dan itu benar banget. Karena kenapa? Ini khususnya dalam film dokumenter. Wawancara itu adalah bentuknya yang sifatnya alat untuk memperoleh data. Dan wawancara itu salah satu yang premier. Karena pada dasarnya manusia itu ya dengan komunikasi bisa timbulnya data. Misalkan untuk penciptaan atau produksi film ini perlu kita memahami tentang sejarah A, maka itu perlu menggunakan wawancara dan meliput terhadap data A tersebut terhadap narasumber yang berkaitan dengan data itu. Ya gunakanlah wawancara ya teman-teman. Oke, sampai di situ saja. Mungkin sebenarnya banyak sih teman-teman yang perlu kita review. Namun keterbatasan waktu dan juga saya yakin teman-teman juga akan sedikit banyak pusing ya mendengar saya bicara. Ya saya juga pusing, capek. Oke, intinya seperti itu dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan untuk film berbasis riset itu ya. Apalagi film dokumenter. Dan itu tapi yang saya jelaskan itu sebagai pemahaman dasar dan pemahaman awal yang perlu diperhatikan. Saya Deperdiansah, cukupkan sampai di sini. Saya tahu saya banyak kurangnya dan juga banyak keterbatasan dalam penyampaian. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diambil kebaikan. Apabila kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Deperdiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dor.